Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan dengan pujian bukan dengan barang fana. Kau menebus dosaku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebab Kamu tahu bahwa Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang Kau warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Demikian Tuhan kerinduan kami. Bentuklah seturut kehendak-Mu hidup kami seperti yang Kau ingini. Oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan renungan firman pagi hari ini. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercengahlah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Bapak Ibu, perikop yang kita baca mengisahkan tentang masa kecil Yesus saat ia berumur 12 tahun. Yang menarik di sini, di bagian akhir di ayat 52, dikatakan Yesus makin bertambah besar dan hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Hal ini sangat menarik mengingat konteks pada zaman sekarang ini, ya, pertumbuhan anak seperti Yesus yang bertumbuh baik secara fisik maupun rohani sangatlah langka. Tetapi kita rindu setiap anak-anak kita bertumbuh demikian, bukan? Nah, tentunya ini tidak pernah lepas dari peran orang tua. Pagi ini kita akan belajar dari Maria dan Yusuf, bagaimana mereka mengasuh Yesus di masa kecilnya hingga tumbuh secara fisik dan juga rohani dengan baik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia katakan di ayat 42, ketika Yesus berusia 12 tahun, maka ia diajak oleh orang tuanya untuk pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ini artinya orang tua harus mengarahkan anaknya kepada Tuhan.
Jangan membiarkan anak tumbuh bebas dan memilih kepercayaannya sendiri. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, maka saudara harus mengarahkan anak-anak saudara kepada Yesus. Orang tua harus mengajar dan mengajak anak-anaknya untuk berbakti kepada Tuhan di gereja. Dengan memberi teladan kepada mereka, saudara juga rajin datang beribadah, tidak membolos. Saudara sungguh-sungguh memperhatikan ibadah saudara. Itu semua akan tertanam dalam jiwa anak-anak kita. Yang kedua, sikap bertanggung jawab atas keamanan keselamatan daripada anaknya ditunjukkan oleh Yusuf dan Maria. Waktu Yesus dibawa ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, saat pulang ke rumah Yesus sempat menghilang dan membuat Yusuf dan Maria khawatir luar biasa. Lalu Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem mencari sedemikian rupa dan akhirnya menemukan Yesus di Bait Allah. Hal ini menunjukkan betapa ada rasa tanggung jawab yang luar biasa. Kekhawatiran yang baik dinyatakan dari kepedulian mereka mencari Yesus sebagai anak mereka. Kekhawatiran yang positif menunjukkan tanggung jawab orang tua akan keselamatan, rasa aman bagi anaknya. Inilah yang sekarang justru semakin terkikis di zaman modern ini. Banyak orang tua tidak peduli anaknya ada di mana, dengan siapa, sedang apa. Ya, sehingga kerap kali terlambat ketika anak-anak itu tersesat, ketika anak-anak itu melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Tapi tidak dengan Yusuf dan Maria. Dia mencari Yesus demikian rupa dan menemukannya. Inilah berita firman Tuhan hari ini, khususnya bagi orang tua. Adalah tanggung jawab kita membawa anak-anak datang kepada Tuhan dan beri teladan mereka hidup beriman dalam taat beribadah. Dan yang kedua adalah tanggung jawab kita memberi rasa aman bagi anak-anak kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, hari yang Engkau berkati. Limpah bagi kami semua. Ajar kami hidup seturut kehendak-Mu, supaya kebenaran-kebenaran Allah dan janji-janji berkat menyertai kebenaran itu dinyatakan atas hidup kami. Hari ini firman-Mu berbicara khusus kepada kami, para orang tua. Adalah tanggung jawab kami membawa anak-anak kami di dalam hadirat Tuhan. Memperkenalkan pribadi-Mu sehingga setiap anak-anak kami saat menginjak dewasa, mereka memiliki iman kepada Tuhan. Oleh karena pengalaman pribadi dengan-Mu Tuhan. Dan adalah tanggung jawab kami menjaga anak-anak kami, memberi rasa aman sedemikian rupa. Tolong kami Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mampu. Engkau yang akan menolong oleh pimpinan Roh Kudus-Mu, kami menjalankan tugas panggilan kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami seturut kebenaran firman-Mu. Secara khusus hari ini kami berdoa, memohonkan berkat kesehatan bagi seluruh umat Tuhan. Secara khusus yang sedang dalam perawatan, baik di rumah maupun rumah sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Kami berkati dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Jemaat-jemaat yang sedang dalam perawatan, yang minum obat atau sedang dalam perawatan dokter, Tuhan jamah dan pulihkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Bila ada obat-obat diminum, semua membawa pemulihan kesehatan bagi jemaat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan atas umat-Mu, sehingga umat-Mu semua yang sakit disembuhkan. Jaga lindungi seluruh umat Tuhan dari terpapar COVID-19. Yang sedang terpapar dan isoman pun Tuhan beri kesembuhan, kekuatan sehingga sehat kembali. Kami bersyukur karena minggu ini kami telah mengawali kembali ibadah 2 kali hari Minggu. Dengan jumlah yang terbatas karena protokol kesehatan, kami bersyukur. Dan biarlah ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh umat-Mu untuk beribadah, menyatakan bakti kepada-Mu Tuhan.
Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.